Keesokan paginya ketika aku bangun, Arya tidak melihat Drake. Periksa poin kasih sayang di Mal. Benar-benar mencapai 20.000 poin. Dia menggaruk kepalanya bertanya-tanya bagaimana dia bisa tertidur melalui lompatan sebesar itu. Tidak masalah, aku akan membeli ruang dulu. Setelah menghabiskan 10.000 poin kasih sayang, ruang 3 dimensi muncul dari kekosongan di depan mataku. Arya memasukkan selimut ke dalamnya. Saat ini, dia tiba-tiba memikirkan hal lain. Hanya ada satu pasang celana dalam di ransel. Hanya sekali ganti. Tidak bisa mencucinya berkali-kali. Masih harus membuat beberapa pasang untuk beralih di antara. Memikirkan ini, dia menukar kain katun lain dari Mal. Dia mulai bergerak dan membuat dengan gunting. Namun, dia tidak pernah melakukan pekerjaan manual sebelumnya. Aku tidak sengaja menusuk ujung jariku. Dia belum merasakan rasa sakitnya. Tiba-tiba, tangan ramping terulur dari samping dengan suara sedikit cemas. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menjahit kainnya sendiri. Untuk apa kamu menusuk dirimu sendiri? Tepat setelah jarinya digenggam oleh Drake. Masukkan ke mulutnya untuk dihisap. Arya benar-benar terpana. Drake sekali lagi mengambil tetesan darah dari jari betina kecil. Menjilat bersih, dengan penasaran mengaitkan celana dalam dengan ujung jari. Apa ini? Arya merebut kembali, wajahnya memerah. Itu hanya pakaian kecil yang dipakai betina. Drake melihat Arya naik turun beberapa kali. Akhirnya, tatapan terkunci pada tempat yang tepat. Dia duduk di sebelah Arya, dengan paksa menarik celana dalam kecil itu. Setelah mempelajari sejenak, dia mengambil jarum dan benang dan mulai menjahit. Arya was-was dan gelisah, duduk di sana seperti di atas jarum dan pin, memiliki intimatum seperti itu dijahit oleh seorang pria. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Drake lagi. Setengah jam kemudian, Drake menyerahkan 2 pasang celana dalam yang sudah jadi kepada Arya. Wajah Arya menjadi merah saat dia mengambilnya. Melihat celana dalam di tanganku, aku tidak bisa tidak menghela napas di hatiku. Keahlian Snake Beast ternyata mengesankan. Drake menyerahkan pakaian dalam kembali ke Arya lagi. Tatapannya tertuju padanya dengan intensitas yang membara. Coba pakai. Melihat Arya tidak bergerak untuk waktu yang lama. Butuh bantuan. Dia bertanya lagi. Arya merasa lebih canggung lagi. Bagaimana binatang ular bisa mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Dengan cepat menggelengkan kepalanya, dia merebut dan dengan cepat memasukkannya ke ruang penyimpanannya. Drake merasa agak menyesal. Dia benar-benar ingin melihat apakah betina kecil akan terlihat bagus memakainya. Arya mengubah topik. Mari kita keluar dan lihat-lihat lagi hari ini. Makan bebeki setiap hari membuatku agak panas. Seandainya kita bisa menggali sayuran liar atau semacamnya. Drake dengan lembut bersenandung setuju. Aku setuju. Kemudian dia membawa Arya ke hutan bambu. Arya sangat senang. Jadilah rebung bambu di depannya. Dia langsung memikirkan serangkaian nama hidangan. Tapi masalah lain sekarang muncul. Bagaimana dia bisa menggali tanpa alat apapun? Arya melihat Drake dengan permohonan di matanya. Drake mengerti dengan jelas. Tangan kanan berubah menjadi cakar. Hanya dengan beberapa gerakan cepat, rebung bambu dikupas bersih. Arya tidak bisa tidak mengeluarkan seruan terkejut. Drake, kamu sangat luar biasa. Tunggu sampai kita kembali. Aku akan membuatkanmu tumis rebung bambu dengan daging babi. Bibir Drake melengkung ringan di sudut. Pujian kepada betina kecil cukup menyenangkan. Dia mulai menggali lebih keras. Drake bergerak cepat. Setelah mengisi ruang Arya lagi, mereka berdua kembali ke gua. Arya mencari bahwa masih pagi. Drake menyarankan membuat tempat tidur kayu besar. Tidur di lantai sepanjang waktu terlalu tidak nyaman. Dia selalu merasa seperti serangga langka merayap padanya. Drake berusaha semampunya memenuhi permintaan betina kecil. Buat tempat tidur kayu besar sesuai dengan idenya.
Tempat tidur sudah siap. Waktu tidak mencapai. Malam. Arya melingkar ke belakang Drake, merayunya dengan memberikan pijat bahu. Drake, tempat tidur besar ini cukup luas. Malam hari, lemah tidur sendirian. Merasakan keintiman proaktif betina kecil di satu sisi, Drake merasakan lonjakan kemanisan di hatinya. Dia berbalik dan mengambil tangan lembut betina kecil di tangannya, suara dingin membawa sedikit isyarat. Terserah kamu. Arya benar-benar terbujuk oleh garis, aku akan mendengarkanmu, ini. Ini agak memalukan. Dia berdeham canggung 2 kali dan berkata, ayo makan. Sementara Drake membuat tempat tidur, dia tidak menganggur, dia menumis 2 hidangan kecil menggunakan panci batu yang dibuat Drake sebelumnya. Diletakkan di atas meja. Drake mengambil sepotong perut babi dan memasukkannya ke mulutnya. Kunyah perlahan, dia menjulurkan lidahnya saat menjilat bibir tipisnya. Di bawah mata itu terletak kegilaan murni. Arya melihat bagaimana Drake terlihat. Hatiku berdetak sedikit lebih cepat. Seolah-olah daging di mulut ular telah berubah menjadi miliknya sendiri. Berguling berkali-kali untuk menikmati setiap bit. Makan dan bersihkan. Dia tidak berani melihat Drake lagi. Dia mengubur kepalanya dalam makanan dan mulai makan. Setelah mereka berdua selesai menghabiskan semua hidangan dengan bersih, Arya menepuk perutnya yang kenyang dengan puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak sadar. Seandainya ada nasi atau mie. Drake tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah mendengar tentang mie. Tapi nasi pasti itu. Dia memikirkan nasi akan pergi mencari beberapa dan membuatnya untuk dia besok. Mungkin karena kelelahan kemarin, Arya tidak bangun sampai siang. Di harinya, dia sebenarnya mencium aroma nasi goreng. Dia membuka matanya, baru melihat Drake. Tindakan yang meyakinkan, menyalin cara dia memasak kemarin, menggoreng nasi. Arya melebarkan matanya terkejut. Agak sulit dipercaya Oce menggoreng nasi untuknya. Dia baru mengatakannya begitu saja. Drake benar-benar berhasil mendapatkan nasi. Masih harus memasak untuknya. Aku tidak bisa tidak merasa tersentuh. Meskipun binatang ular terlihat acuh tak acuh di permukaan, tetapi dia akan memenuhi setiap permintaan mereka. Drake melihat betina kecil telah bangun. Dia dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia melihat Arya kemarin. Begitulah cara kamu menggoreng hidangan lesat. Bagaimana dia membakar panci beberapa kali. Arya hampir tertawa terbahak-bahak melihat tampilan ini di wajahnya. Drake sangat menggemaskan. Drake melihat betina kecil begitu bahagia untuk pertama kalinya. Tidak bisa tidak menyipitkan mata sedikit. Akhirnya mengerti, mengapa pria binatang lain begitu ingin menyenangkan betina. Jadi, begini menggemaskannya betina kecil saat dia bahagia. Aku akan memberikan hatiku jika aku bisa. Drake tidak tahu bagaimana mengekspresikan kasih sayangnya. Secara naluriah, dia ingin mendekati pasangan kecilnya. Yang terbaik jika kita bisa menyatu menjadi satu dan tidak pernah berpisah. Jadi, dia berkata kepada betina kecil dengan wajah serius. Arya, setelah makan malam, mari kita berhubungan kawin. Arya masih terkikik. Drake langsung menghadapi kata-kata Drake yang tenang dan tidak terusik. Terkejut oleh hal yang memalukan seperti itu. Bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan wajah lurus? Wajah Arya langsung menjadi merah terang, pidatonya menjadi meleleh dan gagap. Itu terlalu dini. Kamu setidaknya harus berkencan selama setahun atau lebih. Kamu hanya bisa melakukan hal seperti itu jika kedua belah pihak saling menyukai. Drake mengerutkan kening mendengar ini. Apakah masih akan memakan waktu selama itu? Tapi dia tidak bisa menunggu lagi. Dia mentransfer ke ekor ular. Dia menarik betina kecil ke pelukannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk mencari bibirnya. Arya ketakutan setengah mati. Bajingan sialan ini terlalu tidak sabar. Dia takut binatang ular itu serius. Air mata mulai mengalir tanpa terkendali.
Drake menundukkan kepalanya dan melihat betina kecil yang telah berubah menjadi kekacauan penuh air mata. Dia langsung merasa sangat patah hati. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata dari wajah betina kecil. "Jangan khawatir," Drake meyakinkan. "Itu aku yang terlalu tidak sabar. Kamu tidak ingin sekarang, lalu tunggu sedikit lebih lama." Setelah mengatakan itu, dia kemudian melonggarkan lengannya yang memeluk erat betina kecil. Arya dengan hati-hati meliriknya, menghela napas lega, berpikir pada diriku sendiri, untungnya, binatang ular ini peduli dengan keinginannya, dia tidak akan memaksanya. Pada saat yang tepat ini, sosok putih tiba-tiba melintas di luar gua. Drake merasakannya, itu pria binatang harimau putih kemarin. Ekspresinya berubah sedikit. Bajingan sialan ini masih berani muncul mencari kematian. Tapi sekarang dia tidak bisa meninggalkan betina kecil. Dia tinggal di gua dengan Arya sampai malam sampai betina kecil tertidur. Dia kemudian tiba di pohon besar tempat Leo bersembunyi. Tanpa pikir panjang, dia langsung melancarkan serangan. Leo mundur 2 langkah. "Cepat bicara, aku di sini untuk membantumu. Sementara kamu hibernasi, aku bisa membantumu melindungi dan merawat betina kecil." Drake memberikan tatapan meremehkan kepada Leo. Leo mengepalkan tinjunya. Tidak mau menyerah, dia melanjutkan. "Meskipun aku benar-benar tidak sekuat dirimu, tapi di suku, aku juga salah satu yang teratas. Dan kehidupan di suku akan lebih stabil, lebih cocok untuk betina kecil." Drake menyipitkan mata panjang rampingnya. Dia dengan hati-hati menguji harimau putih di depannya. Dia telah memikirkan hal ini selama beberapa hari terakhir. Selain hibernasi, dia akan memasuki periode molting segera. Bagaimana Aryanya akan bertahan hidup? Leo memperhatikan Drake telah diam sepanjang waktu. "Aku merasa sedikit tidak yakin binatang ular egois ini. Akankah kamu tidak mau membiarkan betina kecil pergi?" Pikiran batin Drake, meskipun tidak sangat bersedia, berbagi betina kecil dengan pria binatang lain. Tapi selama periode khusus itu, dia benar-benar tidak bisa merawatnya. Jadi dia berbicara kepada Leo dengan ekspresi dingin dan suram. "Setengah bulan kemudian, aku akan mengirimnya kepadamu." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba dia berbalik kembali dan menambahkan, "Selama waktu dia menghabiskan bersamamu, jika kamu memaksanya menjadi pasangan, aku akan membuat semua orc di sukumu mati bersamaku." Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Leo mengambil bagian pertama. "Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan liar. Aku pikir aku harus menunggu sampai musim dingin. Aku tidak menyangka hanya membutuhkan setengah bulan. Maka dia bisa bersama dengan betina kecil yang lembut dan lembut. Dia tidak bisa tidak kembali ke bentuk aslinya. Berlari liar kembali ke suku." Pagi berikutnya, Arya diperbudak oleh Mini untuk keluar dan mencari tanaman obat. Drake menemaninya dalam pencarian sampai setelah panen berlimpah. Mereka berdua akhirnya kembali ke gua. Arya baru beristirahat sebentar, tiba-tiba merasa gatal di seluruh tubuh. Memikirkannya, rasanya seperti sejak datang ke dunia binatang. "Apa kamu sudah mandi?" dia berkata kepada Drake dengan sedikit malu. "Aku ingin mandi." Drake menjawab lembut, "Baiklah." Sesaat kemudian, Arya merendam dalam bak kayu yang disiapkan oleh Drake. Dia merasa begitu nyaman sehingga dia tidak bisa tidak mengerang lembut. Di luar gua, Drake mendengar suara betina kecil memercikkan air di ember. Dia menutup mata dalam penyesalan. "Aku benar-benar ingin mandi bersamanya. Salah hitung, embernya dibuat terlalu kecil." Di sisi lain dalam ember bak mandi adalah Arya. Dia melirik Drake yang membelakanginya. "Aku pikir bajingan besar ini sebenarnya berperilaku sendiri. Dia punya beberapa kali." Dia terus berendam dalam mandi dengan kegembiraan murni. Arya begitu saja bersama Drake seperti itu. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat yang paling tinggi selama setengah bulan.
Dia pikir tidak buruk tinggal bersama Drake sepanjang waktu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia pahami. Kasih sayang Drake berhenti setelah mencapai 1 juta. Apa masalahnya? Bisakah Drake tidak mencintainya lagi? Rasanya tidak seperti itu. Dia memanggil Minnie untuk diinterogasi. Minnie menjelaskan bahwa dia dan Drake belum menjadi pasangan, jadi batasnya adalah 1 juta. Setelah membentuk pasangan, kamu masih bisa mendapatkan 500.000 lagi. Namun, nilai kasih sayang setiap OC dapat mencapai maksimum 1,5 juta. Arya melebarkan mata dan terkejut. Ini berarti hanya memiliki Drake sebagai suami binatang jauh dari cukup. Arya menghitung dengan jarinya, 10 juta poin cinta dari sini. Setidaknya 6 suami binatang lagi masih dibutuhkan. Bisakah dia menangani ini? Arya tanpa sadar memegang pinggangnya yang ramping saat dia masih tenggelam dalam pikiran. Drake berjalan ke arahnya. Arya, apa kamu ingat harimau putih itu? Arya mengangguk ringan dan berkata, ingat, apa yang terjadi? Aku akan pergi dan mengganti kulitku. Aku tidak bisa merawatmu selama ini. Aku akan membawamu ke Leo dulu. Tunggu sampai aku lebih baik. Aku akan datang menemukanmu segera. Arya mendengar ini, matanya langsung menyala dengan cahaya memohon. Tapi aku bersamanya tidak familiar, jadi dia tidak ingin pergi. Biarkan aku tinggal bersamamu. Oke, aku tidak akan mengganggumu. Drake melihat ekspresi memohon betina kecil, hampir goyah. Tapi tidak, bagaimana jika dia mengamuk kehilangan kendali? Bagaimana jika betina kecil terluka? Dia menutup mata sejenak. Dia menarik betina kecil ke pelukannya, mencium sampai dia mencium perut Arya sehingga terasa seperti sesak napas. Dia dengan enggan melepaskan dan ciuman perpisahan yang panjang ini. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menutupi mata Arya. Dengan lembut berkata, "Kamu, aku minta maaf." Arya belum mengetahui apa yang membuat dia minta maaf. Tiba-tiba, rasa sakit tajam menusuk bahu kirinya. Kemudian dia pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, maka aku melihat wajah tampan tersenyum padaku. Arya berada dalam keadaan bingung sejenak. Dengan lembut memanggil, Leo dengan cepat menjawab. Mengangguk, dia tidak bisa tidak merasa sensasi bahagia di dalam. Sudut mulutnya tidak bisa tidak melengkung ke atas. Sepertinya kisi kecil masih memiliki dia di hatinya. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Mereka masih mengenalinya. Arya memberikan senyum lemah. Dia hampir tidak bergerak. Rasa sakit tumpul merayap di bahu kiriku. Drake benar-benar menggigitnya. Dia benar-benar bajingan berdarah dingin dan tidak berperasaan. Leo mengamati ekspresi betina kecil melihatnya terlihat sedikit kesal. Itu pasti terkait dengan luka di bahunya. Binatang ular liar ini, tak terduga, dia membentuk ikatan dengan betina kecil dengan menggigitnya. Beruntung, cederanya tidak serius. Kalau tidak, dia patah hati sampai mati. Setelah beberapa saat, melihat bahwa Arya tidak terlihat tidak nyaman lagi, dia berjongkok di tempat tidur. Leo berbicara dengan lembut dan berkata, bisakah aku menjadi pasanganmu? Aku akan selalu merawatmu dengan baik. Arya hampir memuntahkan darah mendengar ini. Para pria di dunia binatang ini, mengapa semua orang begitu langsung? Pada saat yang tepat ini, suara yang dalam dan berwibawa. Itu datang dari pintu masuk gua. Leo, aku mendengar kamu membawa kembali betina. Arya mendongak. Di pintu masuk gua, Oce Parubaya muncul, berwajah pucat. Kamu tidak bisa tidak menghela napas. Belum mendapat jawaban dari Tenuin. Tapi di depan pemimpin klan, dia masih berdiri. Berbalik, dia memperkenalkan Arya kepada pemimpin klan. Arya juga turun dari tempat tidur. Menyapa pemimpin klan yang menyatakan diri mengagumi. Setelah melihat wajah Arya dengan jelas, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Dia batuk ringan 2 kali,
menekan suara kematian yang hampir terucap. Leo, kamu harus merawat betina kecil ini dengan baik. Jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku saja. Jangan sungkan. Kemudian dia menunjukkan tidak ada yang lain. Kemudian dia pergi dengan tawa keras. Leo melihat sosok patriark yang mundur. Gelombang lutut menyapu aku. Melihat patriark seperti ini, aku takut kami harus membuatnya berbagi area. Berbagi dengan Oce jantan lain di suku. Dia tidak ingin begitu banyak binatang berbagi betina kecil. Dia perlu menjadi lebih kuat dengan cepat. Dan kemudian membawa Arya pergi dari suku itu untuk hidup menyendiri dan bersembunyi. Di dekatnya, Arya melihat-lihat di dalam gua, memeriksa semuanya kiri dan kanan. Sama sekali tidak menyadari kegugupan Leo, dia tiba di pintu masuk gua. Dengan penasaran, terlihat ke kejauhan. Setelah menyadari aku berdiri di gunung puluhan meter tinggi, kakiku tidak bisa tidak bergetar sedikit. Berbalik, dia bertanya kepada Leo dengan bingung. Bagaimana kalian hidup di pegunungan? Leo menjelaskan, hidup di tempat tinggi adalah untuk mencegah gua dibanjiri. Arya memikirkan sejenak, sepertinya benar-benar ada manfaat seperti ini. Kemudian dia tiba-tiba berpikir lagi. Dia tidak memiliki kemampuan melompat yang luar biasa dari Oce. Tidak tumbuh sepasang sayap. Bagaimana dia seharusnya turun setelah ini? Leo sepertinya merasakan pikiran betina kecil. Tersenyum lembut. Arya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa membawamu naik turun gunung. Arya mendengar ini, wajahnya sedikit memerah. Mulai sekarang, aku harus dibawa hanya untuk keluar. Leo memperhatikan betina kecil tampak sedikit malu. Jadi aku memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia langsung mengangkatnya dan terbang turun gunung. Saat ini, Arya menutup matanya rapat-rapat, meringkuk di pelukan Leo. Dia merasa seperti dia unggul dalam permainan. Hantu mengejar dari belakang, ketakutan setengah mati. Leo menundukkan kepalanya untuk melihat betina kecil. Tampilan kecil ini benar-benar menggemaskan. Aku benar-benar ingin mencium wajah kecilnya yang lembut. Leo sangat cepat. Dalam sekejap, mereka membawa Arya ribuan meter jauhnya. Tiba di tanah mulus di desa, Arya baru mendarat dan kakinya begitu lemah dia tidak bisa berdiri sama sekali. Leo melihat ini. Dia bertanya dengan lembut, apa kamu ingin aku terus membawamu? Arya dengan cepat dengan tangannya, berdiri dengan tidak stabil. Lupakan, aku cocok di gunung. Sekarang kita berada di tanah datar. Bagaimana dia masih bisa memiliki keberanian untuk membiarkan seseorang membawanya lagi? Pada saat yang tepat ini, Mini tiba-tiba muncul. Tuan rumah, ada kues acak di depan. Kamu bisa mendapatkan poin reputasi. Arya mendongak. Tentu saja, sekelompok orang berkumpul di sana. Segera setelah Leo sang ksatria mendarat, dia melihat kelompok Oce itu, tetapi dia hanya tidak ingin memperhatikan. Dia hanya ingin menghabiskan waktu sendirian dengan gadis kecil di dunia kecil mereka sendiri. Tapi dia memperhatikan bahwa betina kecil tampak cukup tertarik. Jadi, aku tidak punya pilihan selain membawanya ke sana untuk melihat. Mereka berdua dengan cepat tiba di tepi kerumunan. Arya dengan lembut bertanya kepada ork di depan. Apa yang terjadi di sana? Ork di depan menoleh dengan tidak sabar, baru saja akan marah. Tapi melihat bahwa itu adalah betina cantik. Dalam sekejap, mata semua orang melebar, membuat keributan di luar. Ork di dalam juga berbalik untuk melihat. Wow, betina kecil yang cantik. Ya, dia sangat cantik. Pada saat yang tepat ini, ork betina dengan mata berkilau. Arya datang ke arah ini. Kamu benar-benar cantik. Aku Elena. Siapa namamu? Sambil berbicara, dia meraih tangan kecil Arya dan meremasnya. Arya terkejut, benar-benar di luar pikirinnya. Ork ini, baik pria maupun wanita, kalian semua begitu hangat padanya. Leo tidak tahan lagi.
Angkat Arya langsung. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Benar, benar. Elena tiba-tiba sadar terburu-buru mengikuti. Aku hampir lupa hal penting. Anak saudaraku sangat sakit, mereka mungkin tidak berhasil. Arya memegang dahinya dengan tangannya. Elena ini benar-benar memiliki sikap santai. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan cermin di sana. Hanya ada betina muda duduk di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Di sebelahku terbaring orang kurus kecil betina untuk poin reputasi. Arya yang tidak pernah belajar kedokteran menggertakkan gigi tangannya melangkah maju dengan lembut bertanya apa yang salah. Betina muda mendongak pada betina kecil yang tidak familiar ini dengan isakan. Tidak tahu apa yang salah dengan pikiranku yang kecil. Aku demam selama 2 hari. Aku takut dia mungkin mulai menangis jika dia terus berbicara. Arya bertanya kepada Elena yang telah mengikuti. Apakah tidak ada dokter di kelompok? Apa itu dokter? Arya sadar. Apakah orang yang menyembuhkan semua orang? Tentang dokter mana? Dia pergi ke kota binatang. Belum kembali lagi. Arya menggaruk kepalanya. Kemudian dia berjongkok dan menepuk perut kecil Bisman keras seperti batu. Masih merasa demam di seluruh tubuh. Elena berkata dia tidak buang air besar selama beberapa hari. Situasi ini sangat mirip dengan demam yang disebabkan oleh gangguan pencernaan dan retensi makanan. Pasti gangguan pencernaan. Bagaimanapun, orang kurus hanya makan daging mentah dan barbeque. Makan daging hampir setiap kali makan. Orang kurus memiliki sistem pencernaan yang lebih lemah. Normal tidak baik setelah makan. Arya menundukkan kepalanya dalam pemikiran mendalam. Mengingat kembali ketika dia kecil. Ada juga kasus serupa yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Pada titik ini yang terbaik adalah membantunya buang air besar terlebih dahulu. Perut terasa bersih. Demam akan turun sendiri. Tapi apakah ada sesuatu yang bisa membantu pencernaan? Dia tiba-tiba ingat betapa kembungnya dia setelah makan barbeque terakhir kali. Drake memetik beri untuknya untuk dimakan. Itu juga tampaknya membantu pencernaan. Terakhir kali Drake mengatakan, dia suka memakannya, jadi aku memetik banyak untuknya. Semuanya disimpan di awan. Sekarang tepat waktu untuk menggunakannya. Arya mengeluarkan segenggam raspberry dari ruang. Berikan kepada ibu. Ini adalah mulberry yang membantu pencernaan makanan kecil. Berikan kepada Amira. Ini adalah mulberry yang membantu pencernaan makanan kecil. Makanan dalam kotak juga, jangan makan daging panggang selama beberapa hari ke depan. Lalu ada menyeka tubuhnya membantu mengurangi panas. Setelah itu, dia kemudian berbicara kepada betina muda yang menangis di tanah. Tentu saja, aku bukan dokter penyihir. Aku juga tidak yakin apakah aku bisa menyembuhkannya, tapi raspberry ini adalah buah. Tidak akan membahayakan tubuhmu jika kamu memakannya. Jika kamu percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, permusuhan tajam yang memusuhi datang dari belakang. Apa-apaan kamu ini? Mengapa kita harus mempercayaimu? Arya mengerutkan kening, berbalik untuk melihat sumber suara. Baru melihat seseorang penuh permusuhan melihat ork betinanya. Dia belum mengatakan apa-apa. Elena di samping pinggang pertama untuk berbicara. Berikan metodenya untuk dicoba, Fiona. Kamu bisa menanganinya. Selain itu, ini adalah anak saudara perempuanku yang meminta pendapatmu. Setelah mendengar kata-kata Elena, Fiona membalas. Aku menyembuhkan penyakit Elena, tapi aku tidak berpikir pendatang baru ini akan berhasil juga. Lihat dia terlihat seperti penggoda sialan. Dari pandangan pertama, jelas dimaksudkan untuk menggoda jantan. Yuk, Elena menjadi cemas mendengar ini. Menggulung lengan bajunya dan siap memukulnya. Fiona, mulut kecilmu sedikit terlalu banyak bicara. Biarkan aku membantumu menyelesaikan hal-hal. Fiona bukan tandingan Elena, jelas jauh lebih kurus.
Dia melihat Elena menyerang ke arahnya dengan cepat mundur ke belakang. Hei, Elena, aku masih ada hal yang harus dilakukan. Aku pergi dulu. Elena mendengus dingin, berhenti memperhatikannya. Kemudian dia kembali ke sisi Arya. Memegang tangan kecilnya dengan lembut, dia berbisik lembut. Arya, kamu tidak perlu memperhatikan apa yang Fiona katakan. Dia hanya cemburu karena kamu cantik. Baik saudara perempuanku maupun aku bersedia mempercayaimu. Silakan gunakan metodemu untuk mengobati Mia. Arya mengangguk ringan. Kemudian dia mengarahkan mereka untuk merawat Mia. Elena menyeka tubuh Mia sebentar. Suhu tubuh binatang kecil itu benar-benar turun. Semua orang tidak bisa tidak berpikir metode ini benar-benar layak. Bahkan lebih bersemangat sekarang. Pada saat ini, melihat harapan mereka begitu tinggi, Arya, namun rasa bersalah muncul di hatinya. Jika dia tidak sembuh dari penyakitnya, membunuh orc kecil, apa yang harus dia lakukan? Jika benar-benar sampai pada itu, semua orang akan merobek dia anggota demi anggota. Leo, yang berdiri di dekatnya, telah mengawasi betina kecil. Dia bergetar sedikit, jadi dia mengulurkan tangan dan memegang tangan kecilnya. Dengan lembut menghibur, dia berkata, "Jangan takut. Aku di sini." Arya merasakan kehangatan menyebar dari telapak tangannya. Gelombang kehangatan juga mengalir melalui hatiku. Saat aku akan mengangkat kepalaku dan berbicara, tiba-tiba mendengar teriakan orc, "Cepat datang. Lihat." Arya dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Hanya binatang kecil yang tidak sadarkan diri yang bisa terlihat. Pada saat ini, matanya sudah terbuka. Arya melihat pemandangan itu. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Dia menghela napas lega dan menuju ke arah itu. Ibu binatang kecil itu melihat Arya mendekat dengan cepat bangun dengan gembira mengungkapkan rasa syukur kepadanya. Arya merespons dengan senyuman. Aku juga tidak melakukan banyak hal. Akhirnya, dia melihat bahwa misinya juga selesai. Tidak ada yang bisa dilakukan Muci untuk membantu. Hanya menyarankan kepada Leo bahwa mereka harus kembali. Dia sibuk untuk waktu yang lama. Aku sudah lelah. Leo mendengar ini mengangkat betina kecil yang lelah dalam pelukannya baru saja akan berbalik kembali. Dia mendengar orc membahas betina kecil. Bahkan ada yang mengusulkan ide membentuk kemitraan dengan mereka. Dia diam-diam mempercepat langkahnya dengan cepat membawa betina kecil kembali ke guanya. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke gua. Leo menundukkan kepalanya. Aku melihat keluarga kecil. Dia agak enggan. Dia menempatkannya di tempat tidur kecil yang baru dibuat. Kemudian tanpa penundaan, mereka pergi memperkuat pintu masuk gua. Dia takut akan ada banyak tamu yang tidak diundang di masa depan. Kita harus mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi.